Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Ondi di kameramen dan juga Mas Algi dan Mas Fahri di meja operator bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian. Bersama kami di sini sedang kedatangan tamu istimewa, tamu spesial, tamu dari jauh, udah lama nggak main kerasil, Al Habib Idrus Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Doakum. Masya Allah. Kangen gitu ya. Ih, kangen juga saya sama Habib. Baju Habib matching sama backgroundnya. Itu dia itu. Padahal nggak janjian tuh. Ini ikatan irtibal kulub, ikatan hati kita nih. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Walhasil Habib terakhir kesini waktu itu jelasin tentang buku ya. Tentang Habib Utsman bin Habib Yahya. Utsman bin Yahya ya. Masya Allah. Itu Gimana Habib? Buku masih produksi terus? Masih cetak terus? Buku alhamdulillah masih cetak. Kita lagi buat satu buku lagi tentang bagaimana kita angkat tentang mengambil 8 karakter dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi 8 karakter ini tentang masalah kesabaran Nabi, kecerdasan Rasulullah dalam bersikap. Yang ketiga tentang bagaimana keadilan Rasulullah. Yang keempat tentang bagaimana karakter Nabi ini Nabi SAW kasih sayang Rasulullah. Jadi dari sisi-sisinya kita ambil Habib. Terus kita sesuaikan dengan sepak terjang Nabi. Kapan terbit, Beb? Doain Beb lagi garap. Jadi kita segala. Kalau bisa sebelum pemilu, Beb. Amin. Soalnya bisa biar kita ngukur nih yang mana yang paling dekat sama sifat Nabi dalam pemimpin kita. Insyaallah. Lancar semua Habib. Amin. Jazakallahu khair. Hari ini kita mau bahas itu atau bahas apa Habib? Hari ini kita sedikit bahas tentang bagaimana sejarah tentang Yahudi ini apa Bani Israel sama tentang gerakan Zionisme. Walaupun udah banyak dibahas mungkin sama para asatid yang lain, tapi ya ini sedikit yang kita pengen juga memberikan sedikit informasi yang apa kita punya Habib di Rasil ini insyaallah. Jazakumullah khair Habib jauh-jauh datang Rasil berbagi ilmu. Ikhwan akhwat, kita akan membahas tentang bagaimana gerakan Zionis Yahudi dimanapun mereka berada dan bagaimana kerusakan yang mereka buat ya Habib dari zaman ke zaman. Namun sebelum itu, sebelum kita mendengarkan kajian atau nasihat dari Habib, penjelasan, informasi dan ilmu yang akan kita garap, alangkah baiknya ikhwan akhwat kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah Allah bukain pintu rahmat, pintu ilmu buat kita semua. Ya akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Habib Idrus Al-Habsyi mengenai gerakan Zionis Israel dimanapun mereka berada. Tafadhol Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta dakwah, pendengar Rasil TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi. Baik, langsung saja sedikit kita pengen sedikit belajar sejarah tentang apa itu Bani Israel itu apa itu. Yahudi itu apa? Pertama perlu kita luruskan banyak orang yang salah paham. Dikira Yahudi itu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal Yahudi itu bukan agama. Nanti kita bahas sedikit itu muncul kata Yahudi itu dari mana sih? Yang pertama yang ingin kami luruskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah mewasiatkan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya dan juga Nabi Allah Yaqub mewasiatkan kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Yakub, begitu juga kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kalian satu agama.
fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Itu jelas Allah katakan. Jadi Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim membawa agama Islam, jelas. Begitu juga Nabi Musa. Kalau kita buka Al-Quran surah Yunus, di surah Yunus kita lihat, kita bacakan ayatnya, surah Yunus ayat 84 kalau tidak salah. Iya betul, ini menarik. Wa qala Musa, dan telah berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, Bani Israel maksudnya. Apa kata Nabi Musa? In kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah bertawakallah kepada Allah. In kuntum muslimin, kata Nabi Musa, jika kalian orang-orang yang menyerahkan diri, jika kalian betul-betul seorang muslim, agamanya Islam, orangnya disebut muslim. Kita lihat juga dalam Al-Quranul Karim bagaimana tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu membawa agama Islam. Allah yang katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah kita lihat ayat 111. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, itu kaum Hawariyun, an amanu bihi wa bi rasulih, kata Allah, berimanlah kepadaku dan rasulku, maksudnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Qalu, maka mereka kaum Hawariyun menyambut berkata, amanna, kami beriman, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami orang-orang muslim. Dan Allah perjelas lagi dalam surah Al-Imran, ini yang sangat jelas spesifik. Di dalam surah Al-Imran ayat 67, bagaimana Allah katakan penegasan tentang Nabi Allah Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Ibrahim bukan seorang Yahudi maupun bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim adalah seorang yang lurus, membawa agama yang hanif, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah dia Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang musyrik gitu. Jadi ini perlu kita luruskan, bagaimana Allah dari dulu yaitu hanya membawa agama satu, yaitu agama Islam. Nah, tentang sekarang kita sedikit Bani Israel, kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana Nabi Yakub ini mempunyai nama, yaitu nama lain dari Nabi Allah Yakub, yaitu Israel. Israel itu artinya dalam bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Karena Nabi Yakub ini mempunyai kelebihan orang yang paling dekat sama Allah dalam ibadahnya. Saking dia punya suatu masalah, dia bermunajat sampai matanya itu bengkak, dalam riwayat sampai matanya buta. Saking betul-betul munajat kepada Allah. Itu kelebihan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Makanya disebut yaitu Israel, yaitu hamba Tuhan atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Yakub, kita sama-sama mengetahui beliau punya istri 4. Ya, istri 4, yaitu yang pertama, dari istri yang pertama Laiyah namanya. Laiyah. Ini mendapat 6 anak. Rawin, Sam'un, Lewi, Yahuza, Yesakir, dan Zebron. Dari istri kedua namanya Rahel mempunyai 2 anak, yaitu Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf dan Benyamin. Dari istri ketiga namanya Zulfa atau Zaliha, dapat 2 anak juga, namanya Za'ad dan Asyir. Dan dari istri keempat namanya Bariha, dapat 2 anak yang bernama Dana dan Natali. Nah, ini 12 anak Nabi Allah Yakub ini, dari 12 inilah disebut Bani Israel. Artinya dari Bani Israel ini semua bermuara dari ke-12 anak Nabi Allah Yakub. Nanti kita lihat apakah yang sekarang Israel ini masih nyambung ke Bani Israel ini. Nanti insya Allah dikit-dikit kita akan bahas. Nah, singkat cerita, kita sama-sama tahu dalam Al-Quran, Nabi Allah Yusuf ini dijahatin sama saudara-saudaranya. Ya, dijahatin sama saudara-saudaranya, Allah abadikan dalam surah Yusuf, bagaimana beliau pengen dibunuh, dibuang, ditaruh sumur. Akhirnya saudara-saudaranya ini berkonspirasi, seakan-akan bilang kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya Yusuf itu telah dimakan serigala.
dengan membuat yaitu jubah seakan-akan dilumurin darah, seakan-akan Nabi Allah Yusuf ini sudah mati, meninggal, yaitu dimakan serigala. Dari sini aja udah ketahuan asal Bani Israel ini ayahnya aja dibohongin. Ayahnya dibohongin, udah ketahuan. Allah abadikan dalam Al-Quran itu surah Yusuf. Dan teman saudara sekandungnya aja mau dibunuh, saudara kandungnya, apalagi yang lain. Nah, dari situ singkat aja Nabi Allah Yusuf ditemukan yaitu sama keluarga kerajaan Mesir ya, sama keluarga Zulaiha, yang di mana singkat cerita Nabi Allah Yusuf dengan ilmunya, dengan akhlaknya yang tadinya menjadi orang biasa akhirnya diangkat menjadi bendaharawan di Mesir sampai akhirnya memegang kekuasaan di Mesir. Inilah Nabi Allah Yusuf yang luar biasa, dia nggak dendam. Saudara-saudaranya dulu pernah ngejahatin, ditampung di Mesir. Nah, Bani Israel ketika itu beranak pinak di Mesir, ya berkembang dan mempunyai keistimewaan berkat Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Allah Yusuf meninggal, Bani Israel ditindas sama Fir'aun. Fir'aun di sini maksudnya seorang raja, orang Mesir nyebut raja namanya kan Fir'aun, Habib ya. Nah, akhirnya ketika ditindas sama Fir'aun di Mesir sampai, nah ini intinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir dari kejaran penindasan dari Fir'aun. Dan Bani Israel ketika itu diselamatkan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, bahkan Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kekufuran Bani Israel. Nabi Musa sudah lewat, sudah menolong Bani Israel keluar dari Mesir. Ternyata mereka membuat kekufuran. Ketika Nabi Musa sedang di Gunung Tursina bermunajat, mereka akhirnya yang diprovokasi sama Samiri sudah mulai musyrik, menyembah patung anak sapi dari emas. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Musa turun, kaget kenapa umatnya ini seperti ini, kok musyrik seperti itu. Akhirnya ketika itu Bani Israel Allah berikan azab karena ulahnya yaitu musyrik, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyembah anak lembu sapi. Nah, Allah masih berikan kesempatan dan mereka pengen bertobat. Mereka pernah pengen bertobat, akhirnya Nabi Musa mendoakan mereka. Masih baik Nabi Musa. Dan Allah memberikan mereka kesempatan untuk taubat. Nah, orang yang punya komitmen ini, yang ada, kalau dalam riwayat 70 orang yang punya komitmen pengen kembali bertaubat, itu disebutnya dalam Al-Quran kan inna hudna, sesungguhnya kami ingin kembali. Hudna atau tahawud. Nah, atau Yahudi, dari sinilah muncul istilah Yahudi, artinya dari kelompok Bani Israel yang berjanji ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini versi yang pertama, asal muasal muncul nama Yahudi, yang segolongan mereka yang musyrik tapi mereka hudnah, mereka ingin kembali. Akhirnya mereka berkomitmen di situ pengen kembali ke jalan Allah, akhirnya di situ disebut namanya Yahudian gitu. Itu asalnya. Nah, akhirnya nggak sampai di situ, Bani Israel ternyata sudah diberikan kesempatan, masih aja. Yang tadinya 70 orang ini pengen bertaubat, udah pengen kembali ke jalan Allah. Allah perintahkan untuk Nabi Musa membawa mereka masuk ke suatu wilayah, yaitu Kanaan, Palestina. Nah, ini yang menarik. Ya. Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Kita buka surah Al-Ma'idah ayat 21 nih sampai 24 nih. Ini yang menarik nih, Beb. Akar masalahnya di sini nih. Kita buka, kita bacakan ayatnya, apa ini kata mereka nih. Padahal mereka udah komitmen pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka mengatakan, Allah abadikan, sebentar kalau nggak salah. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 24, ketika Nabi Musa pengen ngajak mereka masuk ke sekarang Kanaan, itu Palestina, Allah yang memerintahkan, ya Musa, ajak mereka masuk ke dalam sana. Karena di situ tempat yaitu nenek moyang mereka, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yakub. Ya, tapi di situ, Habib,
itu bukan tanah kosong, sudah ada penduduk Palestina di situ. Artinya Allah mereka masuk, ya, Allah memerintahkan mereka masuk untuk hidup berbaur bersama mereka, bukan untuk menguasai ini tanah, apalagi buat kerusakan. Ya. Tapi orang Yahudi ini nggak mau masuk karena dia takut berperang sama penduduk asli sana. Bahkan orang Yahudi mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Musa, inna liman tadkhulaha abada madamu fiha. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Itu kata mereka. Kami nggak mau, karena mereka nggak mau bertempur. Mereka takut, karena penduduk sana katanya gede-gede. Ya. Padahal mereka lupa, mereka didampingin sama Nabi Musa. Dan Nabi Musa ke sana, ngajak mereka ke sana atas perintah Allah, bukan untuk bertempur. Apa jawaban mereka nih? Fadhab anta warob buka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi saja engkau sama Tuhan engkau berperang, kami duduk di sini, nanti udah menang baru ajak kami. Nah, di sini Anda pengen garis bawahi framing mereka seakan-akan mereka ini pengen nguasain Palestina, itu tanah yang dijanjikan. Seakan-akan kata mereka, padahal itu maksud di situ kalau kita lihat sejarah, Allah suruh Nabi Musa bawa Bani Israel untuk masuk ke tempat itu. Tetapi tempat itu sudah ada penduduknya asli Palestina. Allah menginginkan mereka hidup berbaur. Karena situ ada napak tilas, yaitu nenek moyang mereka. Tapi mereka ketika mau diajak sama Nabi Musa masuk, mereka kagak mau. Mereka mengingkari Nabi Musa. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka. Allah tidak akan memberikan mereka untuk masuk ke sana selama-lamanya. Seperti itu. Akhirnya Nabi Musa meninggal, ternyata benar. Mereka nggak bisa masuk ke dalam Baitul Muqaddas, ya, karena mereka mengingkari ajakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah ini jadi banyak orang salah paham, wah itu kan Israel katanya tanah dijanjikan. Bukan. Sebelum Nabi Musa ngajak mereka masuk, udah ada penduduk asli sana. Dan Allah menginginkan supaya mereka hidup berbaur, tapi mereka mengatakan, saya takut, saya nggak mau, nanti saya berperang lagi. Jadi memang Bani Israel ini pengecut sebenarnya. Pengecut. Begitu Habib. Kurang lebih. Masya Allah ya, cerita yang lengkap sekali dari Habib Idrus tadi mengenai sejarah Bani Israel dari mulai zaman Nabi Yakub ya, Masya Allah. Lantas Habib, mulai ada istilah Yahudi itu dari mana Habib? Nah, mulai ada istilah Yahudi yang tadi yang pertama ada beberapa pendapat ya yang tadi Al-Fagir sampaikan, ketika mereka menyembah patung anak sapi, ketika itu mereka ingin komitmen kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah tuh ayat 148 152, mereka berkomitmen inna hudnah, kami ingin kembali. Yahudi artinya akhirnya dibilangnya Yahudi, yaitu kami yang ingin kembali. Orang yang pengen balik gitu. Balik lagi, tapi akhirnya memang watak mereka dikasih kesempatan berkufur lagi nikmat. Kalau Zionisnya? Nah, ini Yahudi dulu Beb sedikit. Marhaba. Nah, akhirnya singkat cerita Beb, sedikit Nabi Allah Musa meninggal. Meninggal dunia, akhirnya mereka itu tertindas, nggak ada panutan lagi. Ya, ketika Allah perintahkan Nabi Musa sendiri diingkari. Sampai akhirnya mereka ini pengen ditindas sama Jalut, kalau kita tahu dari Jalut. Mereka raksasa Bani Israel pengen ditindas, pengen diperangin sama Jalut. Mereka takut. Akhirnya Allah mengutus Nabi, yaitu untuk memberikan informasi kepada mereka, Nabi Allah Samuel. Gitu kan. Ada Nabi Samuel. Nabi Samuel memerintahkan kepada Bani Israel, kalau engkau ingin menang lawan Jalut, maka engkau angkatlah Talut buat jadi raja. Waktu itu masih miskin tapi Talut. Masih miskin, makanya ditolak sama Bani Israel. Watak mereka begitu, kalau nggak sesuai sama mereka tolak. Mereka katakan kepada Rasulullah, oh saya nggak mau, dia orang miskin, dia nggak ada wibawa dan bukan dari golongan kami. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Annalahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Nah, akhirnya singkat cerita Talut atas perintah Nabi Samuel tetap yaitu melawan Jalut. Nah, akhirnya disitulah ada seorang anak kecil yang Allah berikan karomah dengan ketapelnya atau dengan batunya itu membunuh Jalut. Itulah Nabi Allah Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud dinikahkan sama anaknya Talut.
Ketika Talut meninggal, Bani Israel dipimpin sama Raja David. Kalau menurut mereka Raja David, kalau kita Nabi Daud. Nabi Daud dipimpin. Nah, inilah yang mereka katakan Bani Israel di bawah periode para hakim, para raja. Nabi Daud memimpin mereka, mereka makmur, sampai akhirnya Nabi Allah Daud meninggal, mereka dipimpin sama, kalau mereka bilang Raja Solomon. Kalau kita Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Daud. Mereka mendapatkan kemakmuran. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, nah di sini Beb, Anda mau cerita. Nabi Allah Sulaiman, disinilah asal muasal Taurat diubah-ubah sama mereka. Di sini asal-asal. Ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal, mereka ribut. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan selatan, di sebelah selatan, itu mereka bikin kerajaan namanya Kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda Selatan. Kerajaan Yahuda yang di sebelah selatan ini didukung sama dua suku. Karena kan Bani Israel ada 12 kan. Dipimpin, didukung sama dua suku. Dia bikin kerajaan namanya Kerajaan Yahuda. Siapa yang diangkat nih rajanya? Namanya Rehoboam, anaknya Nabi Sulaiman. Rehoboam. Nah, sebelah utara didukung sama 10 suku. Dia namakan Kerajaan Israel. Nah, yang sebelah utara mengangkat raja namanya Yeroboam. Ada satu riwayat, ini Rehoboam, Yeroboam adik kakak, ada satu riwayat, ada yang bilang kakak. Terpecah mereka. Nah, ketika mereka dipimpin sama Rehoboam, anaknya Nabi Sulaiman, mereka meminta agar Rehoboam mengubah isi Taurat yang mereka anggap itu sangat keberatan buat mereka. Di situ mereka, Raja Rehoboam nggak mau. Dia bilang ini sudah ketetapan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan juga tetap bersandar kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka jatuhkan nih rajanya sendiri. Disitulah asal muasal Taurat sudah dirubah ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia. Mereka ubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka, Habib, di situ. Hukum-hukumnya diubah ya. Hukum-hukumnya diubah. Nah, mereka terpecah menjadi dua negara, selatan Yahuda, yang raja utara namanya Israel. Disitulah mereka pecah, akhirnya mereka ditindas, diserang sama kerajaan Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia yang kita sama-sama tahu, yaitu Babilonia sekarang ini di Irak, ya, dipimpin sama bernama Nebukadnezar. Nah, orang Yahudi ditindas habis, dijadikan budak ya kan, sampai akhirnya dia mental di mana-mana. Akhirnya ada orang Yahudi ketika itu masuk ke agama Babilonia. Agama Babilonia itu penyembah berhala, Habib. Nah, disinilah kata ulama, masa-masa Yahudi itu dihabisin. Arti dihabisin, satu, keberadaan mereka udah nggak tahu di mana. Yang kedua, mereka dibunuhin. Yang ketiga, mereka udah berasimilasi sama orang Babilonia karena ingin menyembunyikan identitasnya, Habib. Nah, singkat cerita, mereka ditindas sama Babilonia. Akhirnya Babilonia ditaklukkan sama Persia lagi. Ketika itu Persia ditaklukkan lagi sama Raja Alexander, namanya dari Yunani, Raja Alexander. Bani Israel di bawah pimpinan Raja Alexander, Bani Israel sama ditindas lagi, Habib. Dari mereka ada yang akhirnya dari mereka udah terkontaminasi lah, ada yang mengikuti ajaran Yunani, menyembah dewa ini, sampai terakhir Yunani ditaklukkan sama Romawi. Artinya yang aneh pengen garis bawahi, Habib, ya. Sekarang apakah Bani Israel ini yang sekarang ini sama kayak Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ini mereka ini sekarang ini udah sama sekali terkontaminasi, Habib. Sama Babilonia terkontaminasi ngikut ajaran Babilonia penyembah berhala. Sama Yunani mereka terkontaminasi, sebagian mereka ada membawa ajaran menyembah dewa-dewa. Termasuk sama Romawi, mereka juga terkontaminasi. Seperti itu, Habib, kurang lebihnya. Terakhir mereka dibawa kerajaan Romawi, akhirnya mereka ini pengen mengharapkan Mesia. Tapi itu Mesia sang juru selamat ya. Karena ditindas sama Romawi. Al-Masih. Nah, Allah masih baik sama mereka sebetulnya.
akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa lagi Bani Israel, sudah Allah baik, Allah utus Nabi Isa, maka Nabi Isa dituduh sama mereka sebagai anak zina. Ya Allah. Jadi maaf, ini orang-orang saudara kita Nasrani biar tahu, menurut mereka kan Yesus Kristus. Itu yang proses penyalipan itu otaknya semua Yahudi. Bahkan yang membersihkan Nabi Isa itu yaitu Rasulullah SAW. Allah jelaskan tentang Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa diangkat sama Allah sampai yaitu Allah serupakan mereka yang ada orang Yudas yang mengkhianati Nabi Isa. Nah, kita pikir sedikit pakai logika nih. Mereka mengharap Mesia penyelamat. Allah utus Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka untuk taubat kembali ke ajaran Taurat. Malah Nabi Isa-nya pengen disalib. Nabi Isa-nya mau dibunuh. Begitu, singkat cerita seperti itu. Bani Israel ketika itu pengen membunuh Nabi Allah Isa, akhirnya Allah selamatkan. Ya kan? Akhirnya mereka terpencar lagi. Nah, di antara golongan mereka itu mereka hijrah ke Hijaz Mekah. Karena dalam kata di dalam rabi-rabi mereka, ini ada Mesia lagi nih. Ini Mesia akhir zaman. Ini nabi akhir zaman yang dijanjikan buat kita, penyelamat kita. Nah, ini akan timbul nabi akhir zaman ini akan akan hijrah karena diusir dari kaumnya di tempat pohon banyak korma. Daerah pohon banyak korma yaitu Yasrib. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke Yasrib. Itulah yang kita kenal ada Bani Quraizo, Bani Nadir, sama Bani Qainuqah. Itu Yahudi semua? Yahudi semua, 3 golongan besar ini. Mereka menanti. Nah, ketika datangnya Nabi Muhammad yang mereka nantikan, ternyata mereka menolak lagi Nabi Muhammad SAW. Dianggap bukan dari Bani Israel, tapi yaitu diangkat dari jalur Nabi Ismail. Ya, ditolak lagi. Ada ini kelicikan mereka sesuai apa yang mereka kagak mau, dengan nafsunya mereka tolak dan sebagainya begitu. Kurang lebih sedikit itu. Ya Allah, protesnya ke Allah ya dia. Protesnya ke Allah. Baik, pemirsa, sedikit pertama kita perlu tahu Zionisme ini pertama kali dipakai, yang pertama kali nyebut Zionis ini dipakai sama seorang budayawan Yahudi bernama Matthias Eger. Matthias Eger ini 1864 meninggal 1937. Arti Zion itu bukit. Oke. Mereka menunjuk bahwasanya bukit itu tempat yaitu Haikal Sulaiman gitu. Nah, akhirnya kemudian gerakan ini dipopulerkan oleh Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl ini yang dikenal dengan Bapak Zionis, walaupun istilah Zionis bukan dari Herzl, dari Matthias tadi, tapi dipopulerkan sama Herzl. Bagaimana Herzl ini mempunyai rencana besar, mimpi besar, Yahudi ini di mana-mana ini terpencar, hanya bisa disatukan kalau punya wilayah. Punya wilayah, punya tanah. Akhirnya Theodor Herzl ini berupaya untuk membuat gerakan Zionis dengan mengkontak para pimpinan-pimpinan Yahudi untuk menyatukan satu visi. Ya, Herzl ini ketika itu mengadakan yaitu suatu musyawarah besar lah, kalau ibarat kata pertemuan pada tahun 1897 yang diadakan di Swiss, di Basel. Itulah yang kita kenal namanya konferensi Zionis pertama. Bagaimana Herzl dia berpidato di depan Zionis semuanya, di depan Yahudi, pimpinan Yahudi semuanya, bahwasanya kita hanya bisa bersatu kalau kita punya satu wilayah. Nah, itulah yang kita kenal dengan konferensi Basel pada tahun 1897. Lalu bagaimana caranya? Ini nggak mudah caranya, karena waktu itu mereka berbeda pendapat. Kita kita ini bisa punya tanah, ini gimana caranya? Nah, di sini akhirnya pada tahun yaitu 1917 mereka melobi Inggris. Awalnya Theodor Herzl ini yaitu
menjalin hubungan dengan Sultan Abdul Hamid, ingin membeli tanah Palestina, tapi ditolak sama Sultan Abdul Hamid II. Ditolak. Dia ditolak, dia kecewa, akhirnya mulailah Herzl ini mendekati Inggris. Nah, kita sama-sama tahu bangsa Yahudi ini pinter sangat ngelobi, dia deketin Inggris untuk apa? Untuk bagaimana caranya menjatuhkan yaitu Khilafah Utsmaniyah. Akhirnya pada tahun 1917 melalui Menteri Luar Negeri Inggris nama Balfour, disitulah bikin deklarasi Balfour. Ya, untuk Inggris memberikan lahan kepada mereka. Kenapa kok Inggris bisa? Karena waktu 1917 Khilafah Utsmaniyah ini udah rapuh, runtuh. Udah runtuh. Belum runtuh, sudah tapi udah mulai rapuh. Kenapa itu rapuh? Karena Khilafah Utsmaniyah ini mendapatkan rongrongan, salah satunya rongrongan dari Freemasonry, organisasi rahasia Yahudi untuk menghancurkan suatu bangsa. Yang itu kita kenal, yaitu dia pakai kaki tangannya Kemal Atatürk yang kita kenal. Nah, itu Freemasonry panjang lagi tuh pembahasannya tuh. Nah, ya karena pengen bahas di sini, yaitu akhirnya Inggris memberikan jalan kepada Herzl untuk bisa mengambil tanah yang ada di Palestina. Karena kenapa? Karena Mesir waktu itu ada dikuasai sama Prancis. Sedangkan Inggris menguasai yaitu ada Syria, Palestina. Pokoknya Inggris sama Prancis ini membagi-bagi jatah setelah Khilafah Utsmaniyah sudah rapuh. Nah, pertanyaannya, kenapa Inggris dan sekutu mau membantu Zionis untuk menduduki Palestina? Paling nggak ada 3, Beb. 1, letak geografis Palestina ini sangat strategis di bawah lingkungan dunia Arab, sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Karena Palestina ini penghubung antara benua Asia, terus Afrika melalui Mesir terusan Suez ke Eropa. Dan yang kedua, Inggris dan sekutu ingin menguasai terusan Suez. Nah, bagaimana caranya? Dia mesti punya kaki tangan. Kaki tangannya siapa? Yaitu Zionis. Untuk mengamankan yaitu asetnya itu dari rongrongan negara-negara Arab. Yang ketiga, kenapa Inggris dan sekutu mau membantu Zionis? Karena Palestina berada titik pertemuan jalur Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi ini dosa besar Inggris yang pertama kali ngajak ke situ tuh, yang mengajak ke situ, ibadah Allah. Nah, yang menarik, Beb, sebetulnya Inggris menawarkan tanah di Uganda di benua Afrika, tapi ditolak sama Kongres Zionis. Dia tetap ngotot mau di Palestina. Nah, kenapa nih Yahudi ini nih, Israel ini nih tetap ngotot mau menguasai Palestina, nggak mau yang lain? Ya, 1, karena mereka beranggapan juru selamat akan turun di Bukit Zion. Ini khayalan mereka nih. Juru selamat, nggak tahu juru selamat yang mana dah, akan turun di Bukit Zion. Ya kan, kata mereka. Yang kedua, kenapa mereka mesti menguasai Palestina mati-matian? Orang Yahudi harus berkumpul semua di satu wilayah yang menurut mereka Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, lagi-lagi Promised Land. Lagi-lagi propagandanya tanah yang dijanjikan Tuhan. Pak ngotot mau menguasai Palestina. Kalau mereka udah menguasai Palestina, langkah mereka itu mereka harus menghancurkan Babilonia yang sekarang Irak. Babilonia sekarang masuk Irak tuh, mereka pengen hancurkan semuanya karena mereka punya sejarah kelam dan nama Babilonia, Irak sekarang. Yang keempat, kenapa mereka mau ngotot menguasai Palestina? Yaitu mereka mengatakan di Palestina itu ada kuil Haikal Sulaiman, ya, yang mereka yakini ada di bawah Masjidil Aqsa. Makanya mereka ngotot ingin bongkar Masjidil Aqsa untuk mengeluarkan Haikal Sulaiman. Seperti itu, Habib. Itu ngotot mereka mau, kenapa menjajah Palestina sampai sekarang. Ketika mereka konferensi Zionis tahun 1897, mereka bikin namanya Protokol Zionis. Yang isinya pengen menata dunia ulang. Nah, subhanallah, itu protokol Zionis yang mereka itu sangat rahasia, tapi dokumennya akhirnya bocor juga, Habib. Nah, dokumen rahasia ini yang pertama kali diterbitkan yaitu sama seorang namanya Segel Nilus. Pada tahun 1905 Henry Ford akhirnya berusaha untuk menerjemahkan isi dari protokol Zionis. Nah, walaupun ada orang berbeda pendapat,
ini belum tentu dari protokol ini. Tapi yang menarik nih saya pengen katakan, apa kata Henry Ford, terlepas perdebatan apakah itu betul-betul dokumen protokol Zionis atau bukan, tetapi yang perlu dicatat dokumen-dokumen ini sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini di dunia saat ini. Nah, makanya ketika itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, ketika bocor itu protokol Zionis, itu akhirnya dicetak itu dicetak di Rusia. Dicetak di Rusia, akhirnya sampai ke Inggris, ke Jerman. Tapi karena ini berkat Yahudi ini lobbynya kuat, itu percetakan itu dibredel, nggak boleh lagi. Ya, untuk bagaimana orang Zionis ini melakukan lobby-lobby di Eropa agar dokumen yang bocor itu di stop, tidak dicetak. Ya, tapi udah keburu bocor. Nah, aneh sedikit yang kasih tahu. Kalau kita lihat sejarah, maaf, Yahudi ini tadinya mempunyai lawan, yaitu lawannya apa? Kalau dalam sejarah yaitu Nasrani, Habib. Bagaimana kalau kita lihat di kitab Talmud dia, itu Nabi Allah Isa, kalau mereka Yesus Kristus kan begitu. Itu diserang habis-habisan sama mereka. Makanya mereka itu dibunuh-bunuhin di Eropa. Dibunuh-bunuhin di Eropa, ditindas. Karena orang Eropa yang agamanya Nasrani merasa kecewa, merasa kesel Tuhannya dinodai, kata mereka begitu. Nah, ada dalam Talmud mereka. Nah, akhirnya rabi-rabi mereka sepakat agar merevisi Talmud. Yang tadinya menseliditkan Yesus atau Nabi Isa, Yesus dipuji dengan setinggi-tingginya. Untuk mereka bisa berbaur di Eropa. Itu pengakuannya dari Rabi Yahudi sendiri. Bahkan mereka anggap Talmud lebih suci dari Taurat. Nah, di sini kita... Padahal Talmud adalah revisi ya? Talmud adalah padahal revisi. Ya kan? Jadi Talmud adalah revisi, dan Talmud itu dirubah. Yang tadinya mereka menseliditkan Isa atau Yesus sebagai anak zina, apa macam-macam, mereka revisi karena mereka itu lihat sejarah kita ini dibunuh, dibantai di Eropa karena kita menyerang Yesus atau Isa. Oke. Akhirnya mereka revisi. Begitu. Dan sedikit Habib, nah Ane pengen fokus ke protokol Zionis ini nih. Oke. Aneh singkat aja, protokol Zionis ya akhirnya sudah banyak diterjemahi lah di dalam buku-buku ya. Apa kata mereka? Mereka punya agenda seperti ini. Mereka konsisten dengan proses pembangunan kekuatan teknologi militer ekonomi, ya. Sementara manusia lainnya dibuat sama mereka untuk hidup bersenang-senang dan mengejar popularitas, ciptakan ideologi kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Antum ingat revolusi Prancis, liberté, égalité, sama satu lagi apa? Kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Itu kan terkesan cakep banget. Tapi itu slogan yang Yahudi ciptakan untuk meninabobokan anak orang, meninabobokan kita. Kebebasan artinya apa? Seakan-akan kebebasan ini dipakai alat untuk orang mengumbar nafsu dengan dalil kebebasan. Sekarang kita lihat, maaf, LGBT. Kita serang LGBT karena LGBT ini musuh semua agama. Agama semua melarang LGBT. Tapi apa kata mereka? Itu kebebasan, itu hak asasi manusia. Mereka menyebarkan paham dengan dalil yaitu persamaan. Maksudnya persamaan apa? Mereka sadar Yahudi ini di mana-mana ini ditindas. Kenapa ditindas? Karena berbuat resek mulu, berbuat kerusuhan mulu. Akhirnya mereka bikin slogan persamaan. Seakan-akan kita ini sama, nggak boleh saling menindas untuk menutupi kebejatan mereka. Nah, itu protokol yang pertama, Habib. Ya. Jadi mereka ingin di satu sisi mereka bikin kekuatan militer, teknologi, di satu sisi kita dicekokin dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan menurut penafsiran mereka. Yang kedua, kata dalam protokol Zionis, ciptakan peperangan di mana-mana sehingga nanti mereka akan membutuhkan Yahudi sebagai juru selamat. Dan ini kejadian. Kenapa Inggris, Prancis, Eropa tunduk kepada Yahudi? Padahal Inggris, Prancis yang beragama Nasrani harusnya musuh Yahudi dong, kan begitu? Kenapa dia bisa menguasain Eropa, Amerika? Karena ketika itu ada Perang Dunia I, Perang Dunia II. Perang Dunia I, Inggris, Prancis, Jerman, dia sekutu lawan Jerman. Inggris, Prancis, Amerika bersekutu melawan Jerman.
dan yang lainnya. Nah, ketika terjadi peperangan dunia ini hancur lebur, Beb. Mereka bangkrut, mereka mengeluarkan biaya banyak. Disitulah Yahudi sang juru selamat dibantu sama duit Yahudi. Makanya Inggris punya utang besar sama Yahudi. Mereka asik perang, sedangkan Yahudi asik ngebangun ekonomi, namanya perang mengeluarkan kos biaya besar. Akhirnya Yahudilah memberikan yaitu pinjaman kepada Inggris sama Prancis. Itu satu. Yang kedua, kenapa Inggris itu akhirnya nurut sama Yahudi Zionis? Karena Zionislah yang menciptakan bom untuk keperluan Inggris. Jadi ada tokoh Zionis, Beb, yang ahli kimia, Beb. Ini tangan kanan Herzl. Ini banyak orang nggak tahu nih. Jadi Herzl nih ketika meninggal digantikan, dia punya tangan kanannya yang bernama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bernama Chaim Weizmann. Ini tangan kanan Herzl. Chaim Weizmann ini seorang ahli kimia, dia yang membuat bom senjata buat Inggris untuk perang dunia. Akhirnya Inggris merasa utang budi sama dia. Makanya program mereka yang protokol kedua ciptakan perang sehingga mereka hancur baur, Yahudi datang sang juru selamat. Lalu yang ketiga, apa yang mereka katakan dalam protokol Zionis, kuasai para elit-elit partai politik di berbagai negara dan serta provokasi mereka. Itu sekarang kita lihat banyak partai-partai elit politik seperti itu dikuasai nama mereka. Yang keempat, program mereka hancurkan semua ajaran agama, ganti dengan ajaran sekuler, ganti dengan ajaran liberal, dan ganti dengan ajaran ateisme. Supaya mereka dijauhkan dari ajaran agamanya dan bunuh karakter tokoh-tokoh agama. Nggak peduli Islam, Kristen, bunuh karakter tokoh-tokoh agama yang dimana mereka yang dianggap sebagai penghambat gerakan Zionis. Dan ini nggak cuma ulama, bahkan banyak pendeta-pendeta pun juga dihancurkan karakternya yang nggak setuju dengan Zionis. Memang target mereka seperti itu, Habib. Kita bisa bayangin tuh bagaimana itu. Nah, terus sedikit lagi, mereka punya program, jika ada negara yang menentang tujuan Zionisme, maka usahakan negara tetangganya merasa terancam, yang pada akhirnya membuat kedua negara terlibat dalam peperangan. Akhirnya kalau ada orang yang coba kritik Zionis, bunuh karakternya. Hati-hati, ini negara fundamentalis, bla 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 bla, seperti kayak mungkin Cina sama Taiwan sekarang ya. Nah, gitu. Kira-kira terlepas ini protokol ini bocor benar atau enggak, tapi pas nggak dengan situasi dunia ini, benar, pas banget program mereka. Masya Allah. Terus yang terakhir nih, Beb, program dia nih, singkat aja, rekrut beri beasiswa kepada para cendekiawan untuk sekolah di lembaga-lembaga mereka di Barat dan akan nanti pulang diberikan posisi yang penting bagi mereka. Kita tahu anak-anak sekarang cendekiawan kita, maaf, belajar agama pada di Barat udah. Dikasih beasiswa, pulang bukannya sesuai dengan manhaj ulama kita, tapi pulang jadi liberal. Belajar tafsir sama profesor Yahudi, belajar hadis sama profesor Nasrani, bangga belajar agama di Barat. Kalau belajar teknologi wajar, ini belajar agama di Barat. Akhirnya mereka dicuci otaknya, pulang. Itulah yang tadi program Zionis itu, bagaimana ciptakan yaitu pemikiran sekuler, pemikiran pluralisme, pemikiran ateisme. Gitu Habib kurang lebihnya. Agenda. Jazakumullah khair, Habib, sudah membuka mata kita sesuatu yang jarang sekali kita ketahui, dan ini urgent sekali untuk kita ketahui, supaya membuka mata kita dan menggugah semangat kita untuk mau berjihad membantu mereka. Amin. Dimanapun kita berada, kita tetap usaha. Jadi kemenangan itu bukan dilihat banyak orang dibunuh, kita lihat orang sipil banyak dibunuh, bukan. Zionis ini pengecut, cuman berani warga sipil dibunuhin, tapi head to head sama Hamas dia kagak berani. Dan yang ketiga, kemenangan Hamas. Hamas meminta yang ketiga, jangan ada kapal yang berputar di jalur Gaza ini dan di Palestina. Pesawat nggak ada. Akhirnya ini disepakati walaupun cuma 4 hari, mudah-mudahan insya Allah terus Allah berikan kemenangan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtighail qaum. Janganlah engkau merasa nggak pede, nggak merasa hina menghadapi suatu kaum. Ya, jangan kau merasa yaitu terhina, merasa kalau bahasa kita merasa tunduk, merasa nggak pede dalam menghadapi suatu kaum. Artinya mereka punya senjata bagus,
Mereka punya Iron Dome miliaran untuk menangkal di udara serangan. Subhanallah, ama rudal Hamas itu cuma jutaan tembus. Itulah Allah katakan wala tahinu fi ibtil qaim. Janganlah kau merasa tunduk, merasa lemah dalam menghadapi suatu kaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Jika kalian sakit, jika kalian pedih menderita menghadapi mereka, mereka lebih menderita. Mereka jauh lebih sakit sebagaimana kalian. Dan Allah berjanji wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kata Allah, ingat, kalian punya harapan yang Allah nggak berikan harapan kepada mereka. Apa harapan yang Allah berikan? Allah berikan kita surga. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dan penduduk Gaza bilang begini, ada ibu-ibu saya lihat di Al Jazeera. Dia bilang kepada pejuang Hamas, ini yang buat orang katanya Hamas ini dituduh yang miring-miring ya, katanya macem-macem lah. Apa kata orang-orang Gaza? Satu perempuan ibu diwawancara Al Jazeera. Wahai Brigadir Al-Qassam, demi Allah, andai kata seluruh rakyat Gaza ini mati semua, cuman saya satu doang sendiri, engkau tetap lancarkan serangan kepada Zionis. Subhanallah. Masya. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan pada saudara kita ya. Dan kita jangan tinggal diam aja, kita mesti ambil saham di sini. Betul. Ngambil sahamnya bagaimana? Dengan cara doain, dengan kita cara galang dana. Galang dana, betul. Lewat Mercy, rekeningnya ada di bawah. Insya Allah ya kawan. Jangan lupa untuk kita sumbangkan sebagian dana kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi makasih banyak sama waktunya sudah mengisi di sini. Makasih banyak Ondi atas waktunya juga. Makasih banyak ikhwan akhwat yang sudah menyimak. Semoga jadi wasilah hidayah untuk kita semua. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.